Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Fahriansyah Wibowo. Job desk saya UI UX untuk yang desktop. Pertama-tama di sini ada halaman utamanya untuk mencari hotel. Terus di sini sebelum login dan regis. Untuk saat mencet login, dia akan ke halaman login untuk login jika punya akun, dan jika tidak punya dia akan ke halaman register. Setelah register selesai dia akan ke halaman login. Terus setelah login dia akan ke halaman utama lagi. Di sini udah masuk. Terus di sini ada jenis-jenis kamarnya. Lalu di bawah ada hotel-hotel paling bestseller di masing-masing kotanya. Terus ada fasilitas yang ada di hotel tersebut. Dan ada footer tentang hotel. Lalu saat mencari hotel di sini, saat search, dia akan menampilkan jenis-jenis kamarnya. Lalu saat diklik kamar, dia akan mengeluarkan detail dapat apa aja dan cocok untuk berapa orang. Terus kamarnya ada di lantai mana. Lalu saat mencet book now, dia akan ke halaman pemesanan. Di sini ada untuk mengisi data, email, nomor handphone. Di sini untuk memilih tanggal sewa hotelnya. Terus ini mau di hotel mana. Terus di sini lanjut pembayaran. Setelah itu sudah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Malik, saya dari kelas PPLG 1. Saya ingin mempresentasikan tentang proyek kelompok saya, proyek UKK, yaitu tentang perhotelan. Untuk job desk saya yaitu mengerjakan diagram-diagram. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan diagram-diagram yang saya buat untuk kelompok saya. Oke, yang pertama itu ada diagram DFD atau data flow diagram. Di sini ada tiga aktor yang penting di dalam sistem pemesanan hotel. Yang pertama admin, user, dan resepsionis. Admin akan menginput sebuah CRUD tipe kamarnya, fasilitas kamar, dan fasilitas umum. Kemudian dia akan masuk ke sistemnya, lalu dikeluarkan dengan output yang akan diperlihatkan user, yaitu ada menampilkan data tipe kamar, fasilitas umum, data reservasi, dan detail transaksi. Untuk user, inputnya itu ada register, login, reservasi, dan transaksi, dan review. Dia akan masuk ke dalam sistem pemesanan hotel, dan si admin akan melihat data tipe kamar, fasilitas umum, dan data user dari si user setelah login dan register. Kemudian dari data reservasi ini dia akan masuk input ke resepsionis, dan resepsionis akan melakukan pengecekan reservasi dan transaksi. Kemudian resepsionis akan masuk ke reservasi dan transaksi. Dia akan mengeluarkan output ke dalam sistem reservasi dan transaksi. Oke, itu saja untuk DFD. Selanjutnya ada use case. Use case di sini juga sama, ada tiga aktor, tamu atau user, resepsionis, dan admin. Si user atau tamu dia akan melakukan login dengan include masuk ke register.
Kemudian dia akan memilih tipe kamar, reservasi, transaksi, dan check-in. Jika saat dia memilih tipe kamar, dia akan masuk ke CRUD tipe kamar atau bentuk tipe kamar itu sendiri. Kemudian saat dia reservasi, dia akan masuk ke dalam objek resepsionis. Dia akan melakukan pengecekan reservasi. Di dalam pengecekan reservasi, si resepsionis akan melakukan dia termasuk ke dalam pencarian data reservasi. Kemudian untuk transaksi, dia akan extend ke pengecekan transaksi oleh resepsionis. Kemudian untuk check-in, juga dilakukan oleh tamu atau user. Dia akan extend ke dalam resepsionis, yaitu ke filteringnya. Jadi agar bisa dilacak check-innya saat dia ingin check-in. Oke, itu saja untuk use case. Selanjutnya ada class diagram. Di sini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tabel dan relasinya. Pertama-tama dari user. Dia ada isinya, yaitu nama, email, password, dan lain-lain. Dia akan di metode akan validasi user. Oke. Oke, kita lanjut ke reservasi. User want to manage ke reservasi. Jadi si satu user ini dia bisa melakukan banyak atau bisa melakukan berkali-kali reservasi. Jika user sudah reservasi, maka dia akan one to one ke transaksi, karena satu reservasi hanya bisa satu transaksi. Oke, untuk reservasi ini isinya ada di kamar user. Dari sini check-in, check-out, harga, dan statusnya. Untuk metodenya ada isi detailnya dan create dari reservasinya. Untuk transaksi, dia metodenya hanya detail transaksi. Oke, selanjutnya jika user ingin mengambil promo atau mengambil diskon, dari data reservasi ini dia akan mengambil voucher. Jadi voucher ini metodenya akan melakukan potongan harga untuk harga reservasi sini. Maka relasinya adalah one to one. Jadi satu reservasi hanya bisa untuk satu voucher. Satu voucher untuk satu reservasi. Selanjutnya, dari data reservasi ini user akan memilih kamar atau kamarnya. Jadi one to one. Jadi satu reservasi hanya bisa satu kamar. Untuk satu kamar ini dia ada bagian lagi, itu tipe kamar. Jadi tipe kamar dia one to one ke kamar, karena satu kamar itu hanya satu tipe kamar. Dan selanjutnya tipe kamar juga punya detail kamarnya itu sendiri. Jadi ada misalnya detail kamar itu ada kasur, kamar mandi, dan lain-lain. Tipe kamar itu seperti kamar deluxe, klasik, dan lain-lain. Tipe kamar ini ada input dan update. Detail kamar juga ada input dan update untuk metodenya. Kemudian untuk hotel, dia akan one to many ke kamar, karena satu hotel ini bisa mempunyai banyak kamar. Dan isi hotel itu ada update hotel saja, karena hotel udah terisi. Jadi hanya kamar yang ada isi kamar yang tinggal di update atau fasilitasnya. Untuk kota dan hotel itu relasinya one to one. Relasinya one to one, jadi satu hotel ini hanya terdapat di satu kota. Oke, selanjutnya user bisa melakukan
review atau feedback terhadap hotel tersebut, yaitu dia satu user bisa melakukan banyak review dan satu hotel bisa menampung banyak review tersebut, jadi relasinya one to many. Oke, itu saja untuk kelas diagram. Selanjutnya saya ada activity diagram, ada bagian tamu dan admin, jadi saya terpisah. Oke, untuk tamu, relasi flow-nya itu pertama dari start itu dia dari register, sistem akan membacanya dan dia akan membuatkan akun user, kemudian user bisa login. Kemudian untuk login pasti ada verifikasi akun. Jika login sesuai dengan data register, maka dia akan masuk ke home, jika tidak maka diulangi lagi. Kemudian dia masuk home, kemudian dia akan memilih kota untuk hotelnya, lalu si sistem akan mencarikan data hotelnya, mengirimkan rekomendasi hotelnya. Jika rekomendasinya muncul di dalam kota tersebut, maka dia bisa lanjut untuk memilih tipe kamar, jika tidak maka dia akan mengulangi dari home. Oke, setelah dia memilih tipe kamar, maka sistem akan menampilkan detail kamar seperti kasur atau kamar mandi atau bentuk-bentuknya dalam isi hotel, dalam isi kamarnya. Kemudian jika user ini setuju dan memilih tipe kamar tersebut, maka si user akan melakukan reservasi, memilih metode pembayaran, dan melakukan transaksi pembayaran. Oke. Selanjutnya dia bisa memilih dua metode pembayaran. Dia bisa langsung bayarnya. Bukan. Ini pembayarannya bisa langsung atau menggunakan voucher. Jadi untuk pemesanan hotel itu dia bisa mau langsung dengan harga yang pas, atau dia bisa menggunakan voucher. Jika dia menggunakan voucher, maka sistem akan melakukan potongan harga. Jika dia langsung, maka dia langsung ke validasi pembayaran. Di validasi pembayaran, si resepsionis dia memvalidasi pembayarannya apakah cocok dengan datanya atau tidak. Jika tidak, maka akan dikembalikan lagi untuk pembayarannya. Jika iya, maka sistem akan mengirim datanya. User akan menerimanya, konfirmasi, dia akan melakukan review, konfirmasi pesanannya si user. Jika sudah, dia akan opsi apakah dia ingin review. Jika dia ingin review, maka sistem akan menerimanya. Jika sudah, dia sudah melakukan review. Jika sudah review, jika ingin user logout, maka akan logout dan selesai. Untuk admin, dia dimulai dari register, sama seperti user. Dia akan login, verifikasi login. Jika benar maka masuk ke dashboard, jika tidak maka akan dikembalikan lagi. Untuk diisi dashboardnya, si admin dia bisa mengatur fasilitas hotel, tipe kamar, fasilitas kamar, dan ini itu dia berbentuknya CRUD. Jadi dia bisa melakukan input, update kamar, atau bisa menghapus kamarnya jika kamar itu sudah tidak dipakai lagi. Oke, untuk sistemnya dia akan membaca semua CRUD-nya. Jika semuanya sudah, maka si admin bisa melakukan logout jika semuanya itu udah bisa di dalam CRUD-nya.
dia bisa melakukan logout atau tidak. Jika dia ingin logout, maka dia akan selesai. Oke, ini untuk activity selesai, ada tamu dan admin. Kemudian masuk ke diagram. Tadi ada diagram DFD 1, kelas 2, use case 3, activity 4. Use case kelas activity itu UML 3, satu lagi ada ERD, entity relational data. Kita masuk ke RD. Di diagram ini hampir sama seperti kelas diagram, cuman di sini di lebih detailnya dia tidak punya metode, jadi dia hanya isi length dan tipe data untuk kolom-kolomnya saja. Jadi untuk di diagram RD ini ada user seperti tadi. User dia bisa melakukan review dan bisa melakukan reservasi. Terutama user bisa melakukan reservasi jadi relasinya one to many. User bisa melakukan reservasi lebih dari satu, jadi one to many. Setelah user reservasi, dia akan masuk ke transaksi seperti tadi, yaitu one to one. Jadi satu reservasi hanya bisa menampung satu transaksi. Kemudian untuk reservasi ini juga sama, dia untuk relasi kamar itu satu one to one. Ini tadi sebelumnya ini one to one, ini juga one to one. Jadi satu reservasi hanya bisa memesan satu kamar. Untuk kamarnya ini di sini ada gambar kamarnya. Jadi untuk satu kamar ini bisa berisi banyak gambar-gambar seperti sudut-sudut ruangannya. Untuk kamar dia ada detail kamar one to one, jadi untuk diisi detail dari kamar ini. Oke, selanjutnya untuk relasi hotel ini dia ada relasi one to many ke review yang tadi. Jadi satu hotel ini bisa menampung banyak review. Kemudian di hotel ini juga ada gambar hotel, jadi bentuk-bentuk dari hotelnya itu seperti parkir atau pintu luarnya dan lain-lain. Dan relasinya itu one to many karena hotel ini bisa menampung banyak gambar dari hotel tersebut. Kemudian untuk relasi hotel ini ada one to many ke kamar, jadi satu hotel ini bisa menampung banyak kamar karena kamar isinya itu karena banyak, jadi one to many. Oke, selanjutnya yang terakhir ada relasi kota dan hotel, yaitu one to many. Jadi one to one. Relasinya itu one to one karena satu kota itu hanya bisa menampung satu hotel. Jadi hanya satu hotel saja yang bisa berdiri di situ. Sama seperti kelas diagram tadi relasinya. Jadi satu hotel ini hanya bisa satu kota. Oke, itu saja untuk pembahasan, untuk presentasi dari saya sebagai pembuat diagram semua ini dari use case, dari diagram UML itu use case, kelas activity, terus data flow diagram dengan diagram konteks, lalu diagram ERD untuk isi database-nya. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyil Fauzan dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat di project hotel. Pertama kita masuk ke landing page. Di landing page ini terdapat navbar yang memiliki navigasi seperti home, rooms, properties, facilities, login, dan register. Di bagian hero ini kita memiliki search hotel yang dimana kita bisa search hotel berdasarkan lokasi hotel tersebut. Misalkan Bali, kalau kita mencet search dia akan muncul hotel terbaik di Bali, Bali Beach Resort. Terus ada fasilitasnya. Ketika kita mencet button lihat kamar, dia bakal masuk ke list kamar yang ada di hotel tersebut. Balik lagi ke home di bawah ada section kamar. Di sini seperti tadi, ini menampilkan kamar-kamar. Ini menampilkan hotel yang ada di hotel-hotel cabang. Fasilitasnya ini 2 gara-gara masih hardcode ya. Terus juga ketika kita mencet book now, kita akan redirect ke halaman login. Di sini ada 3 opsi login, yaitu email, Google, dan Facebook. Facebook di sini itu masih belum jalan banget. Gak bisa sih fasilitasnya, masih belum. Kita login pakai Google. Ketika sudah selesai login, sini kita akan masuk ke form booking yang mana kita harus cantumkan nomor handphone kita. Baru kita bisa lanjut ke payment. Di payment ini kita harus menyantumkan nomor telepon, alamat, kota, dan kode pos. Karena di sini validasinya belum dibikin, jadinya kota itu masih bisa dipakai number ya. Number, alamat juga. Terus juga Mitrans, ini seharusnya pakai payment gateway Mitrans, tapi snapnya kayak belum kekonfigurasi dah. Jadi kita balik ke rooms. Di rooms ini sama hero sectionnya, sama kayak di landing page, bisa nge-search hotel. Ini juga kemungkinan sama di properties. Di sini kita bisa nyari nama hotel. Dan ada card yang menampilkan hotel, dan kita bisa ngeliat kamarnya. Ketika kita mencet Bandung, kita akan cari Bandung. Refresh. Oke. Fasilitas, di halaman fasilitas di sini juga masih sama. Seharusnya sini cuma nampilin fasilitas doang nggak, tapi sebenarnya fungsinya belum ada sih, emang baru setengah jadi dong. Kita di sini ada, selain itu di sini ada profile drop down, berisi edit profile. Dia pakai Laravel Bridge, juga masih belum kebikin. Soalnya emang benar-benar tinggal projectnya. Si logout. Kita masuk ke halaman admin. Di admin ada navbar pastinya. Ya, burger button yang buat nutup sidebar admin. Terus search belum ada fungsionalitasnya juga. Dark mode masih jelek. Oke, di sini ada dashboard memiliki filter, start date, date end. Di sini ada terapkan, reset buat ngereset start date, date end. Oke, total hotel. Di sini ada 5 card total yang berisi total hotel, total kamar, total reservasi, total tamu, total pendapatan. Di sini ada diagram juga, lebih ke chart, diagram chart. Oke, di sini ada status kamar yang memiliki status enum tersedia di book maintenance. Ini juga ada reservasi terbaru. Ini aktivitas user masuk sini nih ketika mereka melakukan reservasi.
top hotel reservasi berdasarkan reservasi yang udah dibuat sama user, seberapa banyak mereka reservasi. Terus top kota juga sama. Di kelola kamar kita bisa menambahkan kamar, mengedit, menghapus, melihat detail kamar, apakah kamar statusnya sudah dibook, harganya, lantainya. Sini kita akan mencoba membuat kamar. Pertama-tama kita ada hotel, di sini kita akan memilih drop down hotel. Kedua, tipe kamar, harga kamar per malam. Di sini memilih lantai dan status tersedia. Seharusnya ini dibikin pas kita nge-create, seharusnya kita dibikin ini bikin tersedia ya, langsung hardcode tersedia. Dan ketika dibikin dia bakal muncul di sini. Kita juga bisa ngedit. Kita ngedit, harganya jadi 50.000. Update selesai. Kita bisa ngeliat detailnya, kamar tersedia, ID kamar, fasilitas ini banyak kayak sini ada icon, kita bisa ngedit, view detail, bisa ngedelete juga. Kita bisa nambahin fasilitas kayak gym. Ini kita pakai icon. Ini nggak usah. Deskripsi gym sudah terambahkan. Bisa ngedit lagi. Harusnya ditambahkan. Kota juga sama. Sini kita bisa nge-search. Semuanya bisa nge-search ya. Kota nge-search Jakarta, Bandung. Ini real time tanpa harus terapkan kayak yang dashboard. Sini kita bisa nambahin kota, misalkan Medan udah ada. Coba Jawa, Jakarta, Jawa. Sini mana Jawa? Dia di page gitu ya. Sini ada Jawa. Astagfirullahaladzim, ini siapa yang bikin? Di sini juga bisa ngedit. Karena di kota ini punya satu hotel, jadi tinggal bisa dihapus. Cuma bisa diedit doang. Ini ada hotel image. Kita bisa nge-upload image untuk hotel. Oke, Grand Hotel Jakarta, image-nya ditambahin. Kita bisa nge-delete. Terus tadi juga kita bisa ngedit. Kita bisa view detail. Di sini karena saya belum ngelakuin bisa emotnya, kita di sini kita taruh lagi. Oke, di sini udah ada bentuk kayak gini. Kita kamar image sama choose file di kamar. Banyak banget ya kamarnya. Kita simpan, kita bisa nge-delete, bisa ngedit. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya cuma bikin ini doang, sisanya mungkin dijelasin sama Rapli ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taman Farozi dan saya berfungsi sebagai backend developer pada proyek ini. Nah, jadi pertama-tama saya ingin menunjukkan diagram ERD-nya biar skema database-nya bisa kelihatan.
Oke, jadi ini skema database-nya. Mari kita lihat dari yang paling penting, hotel. Mana hotel? Nah, jadi dari hotel kita mempunyai nama hotel, deskripsi, fasilitas, rating, dan kota. Nah, kota ID ini foreign key kepada database yang lain, yaitu kota. Jadi misalnya user bisa mencari hotelnya di mana berdasarkan kota. Lalu ada hotel images. Jadi ini fungsinya, atau strukturnya tuh, misalnya sebuah hotel mempunyai banyak gambar, kan tidak mungkin hotel cuma punya satu gambar untuk seluruh hotelnya. Jadi saya bikinnya biar ada database terpisah untuk gambar hotel khusus, agar satu hotel bisa mempunyai banyak gambar. Nah, saya menemukan kalau melewati pendekatan seperti ini seringkali lebih aman, lebih cepat untuk mengambil datanya daripada misalnya menyimpan filenya dalam sebuah array di dalam tabel hotel ini. Lalu ada kamar mempunyai detail harga per malam, lantai, status, apakah tersedia, sedang dipakai atau sedang dalam maintenance. Lalu kamar juga mempunyai kamar images. Konsepnya pada kamar images ini sama seperti hotel images, satu kamar bisa mempunyai banyak gambar. Lalu detail kamar hanya untuk detail lebih lanjut. Jadi detail kamar dikasih penjelasan seperti kapasitasnya berapa orang, fasilitas yang disediain dalam kamar itu apa saja, seperti wifi atau mungkin TV atau AC atau apa, jumlah kasurnya ada berapa, dan deskripsinya. Lalu kita masuk ke reservasi. Nah, reservasi ini tentu tergantung pada user. Kalau user hanya tampil data yang diperlukan seperti nama, email, dan nomor telepon kalau dibutuhkan. Lalu pada tabel reservasi ada tanggal reservasi itu dibuat kapan, tanggal check-innya, tanggal check-outnya, statusnya sudah dibayar, sudah dibatalkan, atau masih pending gitu. Lalu total harga tuh maksudnya nanti kan tentu ada pengkalkulasi lagi. Misalnya kamar ini harganya 400.000 per malam. Nah, itu akan berfluktuasi harganya tergantung berapa malam dia menginapnya. Jadi kalau misalnya dia nginap 2 malam ya dikali 2, 400 itu. Nanti itu akan masuk ke dalam total harga ini. Lalu ketika user bikin reservasi, tentu kita butuh pencatatan transaksi untuk mencatat apakah terjadi atau tidak. Lalu di transaksi kita bisa lihat ada metode pembayaran, mereka milihnya pakai e-bank, kartu atau kas, atau mungkin lalu jumlah pembayarannya dan status pembayaran, sudah dibayar atau belum. Lalu ada reviews. Jadi review ini per hotel, bukan per kamar. Jadi review, user bisa meninggalkan review, komentarnya berapa, ratingnya berapa, dan ID hotelnya berapa. Sebenarnya sih review ini belum bisa, kalau saya ingat enggak dimasukin ke dalam aplikasi akhirnya. Dan jika lihat di tabel reservasi ini ada juga ID voucher juga tidak disediakan dalam aplikasi akhirnya. Kenapa? Tahu deh. Untuk program ini kita memakainya Laravel. Jadi aplikasinya pakai Laravel, backendnya pakai Laravel. Dan untuk versi mobilenya kita menggunakan PWA, Progressive Web App. Jadi langsung kelihatan dari web ke mobile seperti apa.
Untuk sistem autentikasinya kita bisa menggunakan verifikasi lewat akun Gmail atau seperti akun autentikasi biasa seperti masukkan nama, masukkan password, masukkan email. Kalau seperti biasa kita hanya menggunakan package HTTP, tidak memakai Sanctum atau apa gitu. Lalu untuk pembayarannya kita memakai Mitrans. Nah, Mitrans ini sudah bisa, tapi hanya simulasi, bukan beneran. Dan ini controller untuk Google-nya. Udah sih gitu dong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syedina Aura Maulina. Sini tugas aku sebagai QA. Nah, di sini tugas aku itu nge-review web dashboard buat admin. Jadi di sini aku bakal ngejelasin beberapa bug yang aku temui selama aku melakukan pengujian di web dashboardnya. Nah, untuk bug pertama yang aku temui itu tuh login setelah logout. Itu tuh munculin error 419 dengan catatan page expired. Nah, jadi untuk bug yang pertama ini yang terjadi itu saat aku coba login kembali setelah aku logout. Jadi alurnya logout terus balik lagi ke halaman login, kemudian coba masuk lagi, dan setelah aku kirim from login yang muncul justru error 419. Nah, mungkin error ini tuh muncul karena masalah pada session atau CSRF token yang belum diperbarui. Bisa jadi session udah kadaluarsa atau enggak tokennya itu nggak sinkron. Jadi halaman loginnya itu nggak merefresh token baru setelah logout. Jadi dampaknya itu pengguna tuh jadi nggak bisa login ulang tanpa refresh atau tanpa tindakan tambahan. Ini kayak mengganggu alur pengguna dan bikin proses login terasa error, atau enggak tuh kayak jadi membingungkan. Nah, jadi ini setelah perbaikan, sini tuh udah bisa login setelah logout. Nah, kemudian aku nemuin bug di bagian kelola fasilitas. Di sini aku tuh nemu bug itu errornya itu 404 not found. Nah, bug berikut ini itu tuh pada menu kelola fasilitas, khususnya di menu edit. Nah, jadi pas aku klik menu edit, tombol edit itu salah satu jadi halamannya itu muncul 404 not found. Ini artinya halaman tujuan untuk edit sebenarnya ada di menu, tapi root atau endpoint-nya itu belum terhubung dengan benar. Nah, jadi aku di sini nggak bisa. Jadi di sini pengguna tuh nggak bisa ngubah data fasilitas sama sekali karena halaman editnya nggak tersedia. Ini tuh membuat fitur kelola fasilitas jadi terhambat. Kemudian aku nemuin di bagian di kelola kamar, itu di bagian tambah kamar. Nah, di bagian tambah kamar itu tuh data tuh nggak tersimpan. Jadi di bagian kamar ini waktu aku nyobain tambahin kamar, datanya tuh nggak kesimpan atau nggak muncul di daftar kamar sama sekali. Formnya bisa diisi, tapi setelah submit tidak ada perubahan di tabel kamar. Kemudian dari hasil coba-coba kemungkinan masalahnya itu ada di bagian validasi form. Terus atau enggak bagian proses penyimpanan ke database. Dampaknya itu pengguna tuh nggak bisa
nambah kamar baru, padahal hal ini salah satu fungsi utama dari sistem. Nah, jadi itu bug yang aku temuin selama nyobain fitur dashboard. Intinya beberapa fitur masih belum berjalan normal dan butuh pengecekan lebih lanjut. Sekian dari aku. Kalau ada kekurangan kata aku mohon maaf. Aku tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Maulana Putra Wardoyo, kelas 12 RPL 1. Di sini saya ingin mempresentasikan job desk saya untuk tugas kelompok ini. Jadi berkaitan dengan video sebelumnya, di sini job desk saya sebagai bug fix, yaitu yang membenarkan bug yang ditemukan oleh QA di video sebelumnya. Job saya juga ada beberapa menambahkan fitur pada website. Jadi pertama-tama, fitur yang saya tambahkan itu salah satunya adalah fitur untuk mencari hotel berdasarkan kota. Jadi untuk fitur ini, sistem itu otomatis mendeteksi hotel mana yang tersedia di kota tersebut. Semisal saya ingin mencari hotel di daerah di kota Depok dan di dalam database itu tidak ada hotel di kota Depok, maka sistem akan memunculkan pesan seperti ini, tidak ada kota yang ditemukan untuk Depok. Nah, jika hotel itu ada, misalkan kota Bandung seperti ini, maka akan muncul tulisan Bandung, lalu saat di search akan muncul hotel di kota Bandung. Itu satu fitur. Lalu untuk fitur lainnya, saya juga menambahkan mengimplementasikan PWA untuk website ini. Cara menginstal PWA-nya adalah seperti ini. Saat diinstal, maka akan ada PWA. PWA ini kami gunakan untuk mobile dari website ini. Seperti ini untuk tampilan PWA-nya. Untuk fitur juga berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian untuk beberapa bugs yang saya sudah fix, salah satunya adalah bugs pada migration dan seeder. Lalu ada juga bug seperti duplikasi entry seperti ini. Lalu saya juga membenarkan salah satu bug yaitu layout pada login PWA. Pada halaman PWA, saat user mencoba login, sebelumnya halaman ini tuh sangat berantakan. Di sini banyak sekali gambar-gambar dan ini menjadi tidak beraturan. Saya sudah ubah jadi seperti ini agar halaman terlihat lebih rapih dan lebih user friendly. Lalu untuk lainnya juga saya membuat favicon untuk website ini. Sebentar. Saya menaruh favicon seperti ini untuk website yang retail ini. Lalu untuk yang lainnya, saya juga membuat sebuah tampilan untuk menampilkan kamar hotel seperti ini. Misalkan hotel di daerah Bandung. Lalu saat di search, saat lihat kamar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah kamar atau hotel yang ada di cabang Bandung. Saya membuat tampilan seperti ini. Lalu untuk bug-bug lain yang saya temukan adalah seperti ini. Saya sudah membenarkan bug yaitu saat user mencoba logout atau user mencoba login, maka muncul tampilan page expired. Dan ini sudah saya fix bugnya. Lalu ada juga bug yang seperti ini. Muncul sebuah merge namun belum diselesaikan secara penuhnya. Sudah saya fix juga. Lalu ada juga bug yaitu message 401 authorize dan itu sudah saya fix. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.